Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit untuk kembali diturunkan ke bumi saat kiamat kelak. Hal ini terabadikan dalam Al-Quran, yakni surah An-Nisa ayat ke-159. Arab Latin, wa in min ahlil kir, bi'il, layu, minanabi, qabla mauti, wa yaumal ki, mati yakni alaihim syah. Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, dia Isa akan menjadi saksi mereka. Dikutip dari Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, Fitan wa Ahwal Akhir Zaman. Ia menjelaskan beberapa pendapat para ahli mengenai dalil di atas. Salah satunya perihal keadaan Nabi Isa yang diangkat ke langit dalam keadaan hidup atau meninggal. Abu Malik dan Ibnu Jarir menafsirkan, kematian Nabi Isa alaihissalam baru terjadi pada saat beliau turun dari langit. Artinya, saat ini Nabi Isa alaihissalam hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Senada dengan itu, Al-Hasan juga berpendapat kematian Nabi Isa alaihissalam dalam di atas merujuk pada kematian setelah Allah swt mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Kemudian dia akan membangkitkannya kembali kelak menjelang hari kiamat pada suatu posisi di mana orang baik maupun orang jahat semuanya beriman kepadanya. Demikian penafsirannya. Berdasarkan pendapat tersebut, Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup dan sampai sekarang masih berada di sana. Barulah pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya kembali ke bumi. Dinukil dari Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tajikairah Jilid 2, ada pendapat yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa ke bumi untuk kembali menguburkan di sana. Kemudian diperlakukan seperti manusia lainnya saat wafat, seperti diurus jenazahnya, disolati, dan dikuburkan di pemakaman para nabi. Hal ini sesuai dengan surah Taha ayat 55 yang menjelaskan, makhluk apapun yang diciptakan dari tanah akan dikembalikan lagi ke tanah. Artinya, darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Kisah sebelum diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ada riwayat yang menceritakan kisah sebelum diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit dalam sejumlah atsar. Kisah ini bersumber dari buku kisah para nabi terjemahan Qisas Al-Anbiya oleh Ibnu Katsir yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat Isa Al-Masih ke langit, beliau pergi menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang dalam sebuah rumah. Di antara mereka terdapat orang-orang Hawariyun, orang beriman. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berujar, sesungguhnya di antara kalian ada yang kufur kepadaku 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam kembali berujar, siapakah di antara kalian yang bersedia diserupakan wajahnya dengan wajahku dan menduduki kedudukanku untuk dibunuh, lalu kedudukannya menjadi sederajat denganku? Tiba-tiba seorang yang paling muda usianya di antara yang hadir segera berdiri, yakni Yudas Iskariot. Lalu ia berkata, aku bersedia. Nabi Isa alaihissalam kemudian memintanya duduk. Lalu ia kembali mengulang perkataannya dan pemuda tadi segera berdiri lagi. Nabi Isa alaihissalam berkata, duduklah. Nabi Isa alaihissalam mengulangi kembali ucapannya dan ternyata yang berdiri pemuda itu lagi. Ia berkata, aku bersedia. Barulah Nabi Isa alaihissalam berkata, engkaulah orangnya. Kemudian ia diserupakan wajahnya oleh Allah SWT sehingga benar-benar mirip dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Saat itulah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit melalui lubang angin rumah itu. Saat kaum Yahudi datang mencari Nabi Isa, mereka segera menangkap pemuda yang wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa as-Siddiq. Kemudian mereka membunuh dan menyalibnya. Akhirnya 12 orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang semula bersama dengannya dalam rumah itu menjadi kafir kepadanya. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berkata, dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di antara kita, sekarang ia diangkat ke langit. Mereka dikenal dengan kelompok Yakubiyah. Kelompok kedua menuturkan, sebelumnya putra Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di tengah-tengah kita, lalu dia mengangkat beliau menuju kepadanya. Mereka dikenal dengan kelompok Santeria. Kelompok ketiga mengatakan, anggota kita adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa Isa adalah seorang hamba dan rasulnya atas kehendak Allah SWT. Kemudian beliau diangkat ke hadiratnya. Mereka adalah kaum muslim. Kedua kelompok Yakubiyah dan Santuriyah yang kafir itu menjalankan persekongkolan dengan tujuan untuk melenyapkan
dan menghancurkan kelompok Muslim hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi menjelaskan, kisah ini menjadi salah satu pendapat yang diyakini ahli mengapa Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi jelang akhir zaman. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan pada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa alaihissalam yang diyakini mereka sudah terbunuh oleh mereka justru akan kembali dan mengalahkan Dajjal, pemimpin dan pembesar kaum tersebut di akhir zaman. Wallahu a'lam.